banyak cara ya Bu Maya. Jadi lebih ke minat anak belajarnya itu seperti apa gitu. Kalau siswa saya beragam. Jadi ada yang membuat resume rangkuman dari kisi-kisi itu kemudian mereka pelajari. Ada yang unik hanya dengan menggunakan kata kunci. Ya, jadi kata kunci dari indikator soal yang sudah diterima mereka hafalkan kata kuncinya. Seperti kalau fungsi mata hanya menulis iris, lensa, fokus dan sebagainya. Jadi itu mereka tempel-tempelkan di tempat yang memang strategis dan mudah untuk mereka jangkau. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang melihat video gitu. Kemudian ada juga yang dengan nyanyian. Jadi komplit bermain. Jadi kalau siswa saya memang saya arahkan untuk mereview materi yang mereka dapatkan dengan kegiatan yang mereka suka. Gitu. Ya, jadi ada rasa nyaman gitu. Iya. Untuk dari kegiatan-kegiatan yang sudah yang dilakukan itu, apakah keterlibatan anak secara voice, ownership-nya itu apakah ada gitu? Apakah sudah masuk di dalamnya? Iya, tampak sekali ya Bu Maya. Jadi dari pilihan media untuk mereka review materi kan ini literasi ya katanya. Mereka saya bebaskan untuk bisa menuangkan ide yang dimiliki, termasuk kata kunci, menyanyi, kemudian membuat resume, itu kan semuanya datang dari ide mereka yang memang saya pandu untuk mereka bisa mendapatkan cara yang pas gitu ya Bu Maya. Kemudian untuk voice sudah, choice mereka berhak memilih. Kemudian untuk ownership-nya mereka terlibat langsung untuk merealisasikan cara yang sudah mereka pilih. Untuk aset atau peluang-peluang yang kita miliki di sekolah kita khususnya di kelas Prianti itu apa saja? Untuk mendukung program yang ini ya, jelas kalau aset fisik terlihat ya dengan adanya sudut baca di kelas, kemudian adanya buku-buku, kemudian ada juga kalau saya sediakan semacam post-it atau sticky. Assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan program yang ingin saya susun. Tapi sebelumnya saya membutuhkan inspirasi dari ibu-ibu yang ada di sini. Yang pertama, mengapa kita sebagai guru itu perlu mengadakan review materi kepada anak-anak? Review materi itu diperlukan kepada anak-anak dengan tujuan biar kita mengetahui sejauh mana sih anak-anak itu menyerap materi yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Jadi bisa dijadikan sebagai tolak ukur kita untuk nantinya melaksanakan atau menyusun tindak lanjut. Untuk program review materi sendiri yang pernah ibu lakukan di kelas apa nih? Baik, itu program review yang pernah saya lakukan di kelas itu yang sederhana, yaitu tanya jawab. Karena kalau tanya jawab itu kadang-kadang kan anak menjawab spontan, dan spontan itu kan bisa bisa menginterpretasikan, oh memang anak-anak ini sejauh ini dia memahami. Untuk review yang pernah dilakukan itu saat ini adalah tanya jawab, jadi secara lisan. Tanya jawab secara lisan ya. Untuk Bu Indah pernah mengadakan review juga di kelasnya? Bagaimana kamu? Kami latihan soal-soal ya. Latihan soal-soal dalam bentuk tes tertulis atau tes tertulis dan mengingatkan anak-anak ke materi yang di kelas.
lebih seringnya ke tanya jawab karena menyikapi memang kelas 1 itu masih ada beberapa anak yang keterampilan dalam menulisnya itu masih ada yang lambat, jadi kita seringnya menggunakan tanya jawab, meskipun kita juga menggunakan tes tertulis atau tes tertulis yang Jadi tanya jawab, kemudian mengajukan pertanyaan secara tertulis ya. Kalau untuk mengajukan sendiri sudah menarik sekali karena sudah mematangkan teknologi ini. Kemudian Bu, untuk aset yang kita miliki Bu, kan kita di sekolah yang pertanyaan strategis, kemudian di tengah perkotaan, tentunya banyak aset-aset ataupun daya dukung yang mendukung kita untuk review materi. Nah, ibu aset apa yang sekolah kita miliki untuk mendukung program kita ini? Mungkin ini ya Bu ya, kalau aset yang dimiliki dari setiap kelas alhamdulillah di sekolah kami semua, kita semua pun sudah ada fasilitas fokus, ada simulator, kemudian ada speaker juga. Jadi secara menurut saya itu sudah fasilitas yang sangat mumpuni untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi yang sudah ada LCD, pasti sudah lengkap dan mendukung kita. Untuk misalnya kan rumah kan juga menggunakan apa namanya teknologi, tentunya butuh wifi dan sekolah kita juga kebetulan sudah ada gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak di kelas, kegiatan-kegiatan apa yang pernah ibu-ibu lakukan untuk menstimulus jiwa kepemimpinan mereka? Baik, Iya. ya, untuk melatih jiwa kepemimpinan anak-anak di kelas yang pernah dilakukan yaitu yang pertama sebagai reward ketika anak itu datang pagi sekali atau nomor 1 gitu. Nah, nanti sebagai rewardnya kami jadikan dia untuk memimpin di kelas itu, memimpin baris literasi, memimpin berdoa, hingga memimpin berdoa sebelum makan. Nah, jadi kedisiplinan itu kita tanamkan, ini loh, nah disiplin itu baik dan tentunya kita hargai itu meskipun sederhana tapi itu sangat kena untuk anak. Oke, untuk yang lainnya? saya sama sih sepertinya kayak Bu Mega, cuma kalau memang Bu Mega sebagai reward siapa yang datang kemudian di kelas kita dan kelas saya khususnya itu bergilir secara benar menurut aset ya. Tapi ketika ada anak yang tidak masuk, kita nanti melewati aset berikutnya. Oke, jadi semuanya ambil bagian itu ya. Oke, dan yang Asma? Hampir sama Sama. sih ya, memimpin di depan dengan doa maupun sebelum pelajaran maupun pendidikan itu kami bergilir sesuai dengan absen dan disesuaikan tanggal itu seperti itu kalau kami Sesuaikan dengan tanggal-tanggal Tanggal itu pada ya. itu. Oke, menarik sekali. Kalau untuk kelas atas khususnya kelas 4, kebetulan anak-anak sudah bisa menata pikiran, kami memfasilitasi dengan kegiatan diskusi secara kelompok. Nah, kemudian dalam diskusi kelompok itu kan tentunya harus ada peran seorang ketua. Ya. Di situ kami juga setiap kelas saya khususnya itu tempat duduknya kan berkelompok. Dalam satu minggu itu digilir ketua. Dan dalam satu minggu juga fungsi ketua itu harus dilaksanakan, fungsi ketua itu juga harus dilaksanakan. Jadi semuanya sudah sebagai pemimpin menjalankan peran sebagai pemimpin juga akan bergilir dan gitu Mas Nadine. Jadi saya menampung ide-ide gagasan itu mendukung program saya Bu. Jadi saya itu rencananya membuat program itu kecil Irma. Jadi kuis review, kuis cerdas review materi. Jadi setiap satu bab selesai itu saya mengajak anak-anak untuk mengadakan kuis lagi. Jadi nanti dari mereka yang menjadi panitianya atau panitia kegiatan, mulai dari penyusunan soal mereka sendiri per kelompok. Jadi saya bagi per bab begitu, bab 1 sampai bab 5, masing-masing penanggung jawab per babnya. Kemudian setelah soal itu dibuat di dalam kertas itu, kemudian dimasukkan ke bank soal. Jadi nanti anak-anak itu secara bergiliran menjadi panitianya, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi scoring, dan ada yang menjadi juri. Begitu nanti mereka itu juga menentukan sendiri nanti mau makhluk apa yang direview seperti itu. Nah,
hal yang mendasari saya melakukan tindakan itu karena saya rasa itu anak-anak itu minat bacanya itu masih kurang. Jadi ketika saya menerangkan materi, mereka itu menunggu dulu. Saya menerangkan materi bab 1, mereka menunggu baru mereka mempelajari bukunya. Tapi semenjak saya mengadakan kuis itu sebagai uji coba begitu, mereka itu mencari sendiri referensi. Jadi ketika di buku di rak baca itu meskipun belum saya terangkan, mereka udah nyoba-nyoba nyari-nyari dulu begitu. Kemudian ketika membuat soal juga mereka tidak hanya menggunakan buku pegangan yang dipakai saja, tapi mereka mencari buku referensi lain dan mencari sumber-sumber belajar yang lain. Saya mohon doanya semoga program yang saya susun bisa direalisasikan dengan baik dan bisa berdampak positif begitu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, sangat menginspirasi saya dan semakin memantapkan langkah saya untuk melaksanakan program yang saya susun. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, maaf ya, ganggu sebentar. Hari ini guru mau bincang-bincang nih. Kalian kan sebentar lagi mau PSAS ya, dengan semakin akhir semester. Nah, supaya nilai kalian maksimal, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan di kelas untuk mereview materi-materi yang sudah guru berikan selama pembelajaran? Oke ya. Saya mengatakan kuis sehabis mempelajari bab hari. Oke, menepis ya. Oke, Cihan. Oh, membuat rangkuman. Hasan? Membuat buklet untuk semua mapel. Zizul? Sering mengadakan ulangan. Oh, jadi Bu Guru harus banyak-banyak mengadakan ulangan kelas gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk materinya sendiri tuh baiknya mapel apa? Ya, Fatah? Semua mapel untuk IPA, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, Oke, semua mapel ya. Oke. Karena kan kita PSAS-nya juga besok itu materinya tertulis semua mapel. Oke. Nah, gimana Bu Guru setuju nih sama pendapatnya Eke tadi? Kalau ulangan itu kan udah sering ya. Kemudian rangkuman jelas setiap pembelajaran Bu Guru meminta kalian membuat rangkuman, kemudian buklet juga iya. Nah, supaya lebih menyenangkan, sepertinya idenya Eke untuk membuat kuis itu menarik. Yang lainnya setuju nggak? Oke. Sekarang model kuisnya. Untuk membuat kuis di kelas, nah apa aja yang diperlukan ini? Oh, soal ya, soal. Terus apa lagi? Membentuk panitia yang menyelenggarakan ya, harus Bu Guru kan ya. Oke, yang lain apa lagi? Oh, kotak bank soalnya, bernaruh soalnya ya. Terus apa lagi yang lainnya? Ya juga membuat soal secara berkelompok. Oh, mungkin soal secara berkelompok. Nah, terus nanti kalau misalnya mau jawab, gimana? Tandanya gimana? Angkat tangan? Bel. Oh, bel, angkat tangan gitu ya, atau membuat bel ya? Iya. Oh, bisa ya, idenya menarik itu, kita bisa mengadakan bel di kelas. Terus gimana nih cara membuat soalnya itu? Caranya membagi materi setiap kelompok Oh, jadi di kelas kita udah ada 5 kelompok, terus dibagi materinya gitu. Iya. Oh, terus dan membuat soal secara berdiskusi. membuat soalnya diskusi di kelompok itu. Terus Menuliskan di kertas soal menuliskan di kertas soal, kemudian dan dimasukkan ke kotak gambar. dimasukkan ke kotak yang bab soalnya itu ya. Oh, oke. Terus pelaksanaannya kapan baiknya? Oh, setiap habis selesai satu bab. Jadi satu materi selesai, terus kita bikin soal, terus kita mengadakan kuis kayak gitu. Baiknya di kelas atau di luar kelas? Di kelas saja ya, biar lebih konsentrasi. Terus pelaksanaannya pulang sekolah pas pembelajaran itu? Pas Oh, pas pembelajaran di mapel itu? Iya. Oh, berarti termasuknya kurikuler ya. Oke. Kemudian untuk peralatannya tadi juga sudah ya. Kemudian siapa yang beri tugasnya? Pergantian. Oke lah. Tugasnya apa aja yang diperlukan? MC. Scoring. MC tugasnya ngapain itu? membacakan semua. Oh, oke. MC-nya bacain soal. Terus scoringnya? Oh, nulis skor. Terus juri ya. Oke. Terus untuk skornya itu skala berapa ya baiknya ya? 100. Oke. Aturannya gimana untuk scoring
bisa jawab dikasih nilai 100 begitu. Terus kalau salah mau dipilih 100. Kenapa ya gitu ya? Supaya mereka berhati-hati kali ya. Biar nggak gagal. Oke. Terus kemudian setelahnya yang menjadi tugasnya nih sekarang panitianya, apa itu aja ditetapkan tetap atau berganti-ganti? Ganti-ganti. Oh gitu caranya? Bergiliran berarti. Oke, gantian secara kelompok. Terus siapa nanti yang bertanggung jawab merawat alat-alatnya itu? Kalau udah selesai kuis, biasanya kan udah selesai nih. Nah supaya itu nggak hilang, nggak rusak, itu gimana cara merawatnya? Siapa nih yang bertugas merawat? Semua siswa. Oke, berarti semua siswa dilibatkan gitu ikut menjaga gitu ya. Oke, terus kira-kira nih nanti kalau misalnya benar-benar terlaksana nih ada kuis di kelas, itu gimana perasaannya? Satu dari Jihan dulu, senang. Kenapa kok senang? Bisa Juara. Kalau menang ya juara. Terus yang kedua, Fatan gimana perasaannya? mendapatkan penghargaan. Jadi perasaannya senang juga. Zizo, Senang banget sih tujuan, soalnya juga bisa mengasah otak. masa otak. Terus Eke, Deg-degan karena itu lawannya itu nggak main-main. tempat main-main. Nah, jadi degan ya. Tertantang nggak sama temen yang lain? Tertantang juga ya. Oke. Terus menurut kalian nih apa dampak positif kalau nanti kita laksanakan kuis di kelas? Dari siapa? Apaan? Oke. Konsentrasi. Oke, Zizo? Nambah ilmu, hargai pendapat orang lain, teman. Oke. Bersikap sportif. Jihan. Konsentrasi, fokus juga bisa ya. Terus menurut kalian nih, aset yang sudah kita miliki supaya kuis ini berjalan dengan baik itu apa? Teman-teman belajarnya gimana? Semangat nggak mereka? Mereka semangat belajar. Terus yang kedua kita juga punya buku-buku referensi kan banyak yaitu yang bisa dimanfaatkan. Terus apa lagi? Yang mendukung kegiatan kita. Teman-teman antusias nggak kira-kira? Antusias juga ya. Terus kekurangannya apa nih? Ada mungkin suara itu nanti ada pertengkaran. Oh, pertengkaran karena Perselisihan, salah paham gitu. oh itu ya biasanya kalau misalnya yang ditunjuk itu misalnya merasa paling duluan angkat tangan tapi tidak ditunjuk gitu ya. Nah terus solusinya gimana nanti? Ada juri tadi ya kayaknya ya ada juri ya yang melihat ya. Oke, jadi nanti dengan adanya juri berarti mereka akan mengamati supaya tahu mana sih yang angkat tangan duluan maka dipersilakan untuk menjawab. Oke, jadi kita setuju nih kalau diadakan kuis ya. Nah ini Bu Guru udah ngereng-ngereng nih namanya ini kuis di kelas kita mau Bu Guru kasih nama Kucir Irma, kuis cerdas review materi. Nah soalnya kenapa kalau Bu Guru lihat awal-awalnya nih kalian nih terutama ya pengamatan Bu Guru di awal-awal tuh kalian itu kalau belajar tapi tidak Bu Guru terangkan dulu tuh kalian harus membaca, bener apa enggak? Benar, harus tunggu dulu ya. Fakta kan ya? Jadi kalau Bu Guru mau menerangkan materi baru kalian membaca bukunya, betul kayak gitu ya? Ya kecuali Jihan sih, kalau Jihan memang udah belajar duluan ya gitu. Tapi kebanyakan secara mayoritas kayak gitu nggak? Iya. Terus yang kedua, kalian males baca, bener apa benar? Benar. Di kelas tuh kan banyak ya buku materi-materi itu nganggur, kalian nggak mau baca. Tapi ketika nanti Bu Guru minta buat soal, maka mau nggak mau kalian harus baca dulu. Gimana mau buat soal kalau kalian belum membaca kan ya? Nah kayak gitu. Terus yang ketiga supaya nanti hasil semester kalian meningkat mencapai KKM. Kan itu harus diulang-ulang terus kan ya. Sebenarnya kan di kelas kita juga bisa ada les atau pertanyaan tapi kan belum ada. Nah kita solusinya untuk sementara kita pakai kuis Kucir Irma. Setuju ya ini ya? Sepakat ya semuanya ya? Oke, terima kasih atas pendapat-pendapat kalian. Nanti Bu Guru tampung dan Bu Guru akan berusaha mendiskusikan dengan guru yang lain juga supaya nanti manfaatnya tidak
hanya kita rasakan saja, tapi juga dirasakan dengan guru-guru yang lain, bisa diterapkan di kelas lain juga.